Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 1 C Manajemen, kami dari kelompok 13 Matematika Ekonomi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang membahas tentang matriks transaksi dan matriks teknologi. Sebelum memulai memaparkan materi kami, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yang terdiri dari 2 orang, saya sendiri Novela Deborah Manurung, dan teman saya Sarah Sakina Mupida. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami yang akan dimulai oleh saya sendiri. Matriks transaksi dan matriks teknologi merupakan penerapan analisis masukan keluaran atau input-output analisis yang saling berkaitan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang matriks transaksi. Matriks transaksi merupakan salah satu perkembangan dari penerapan aljabar matriks di bidang ekonomi. Analisis masukan keluaran merupakan suatu model matematis untuk menelaah struktur perekonomian yang saling kait-mengait antar sektor ekonomi. Langkah awal dalam analisis masukan keluaran adalah menyusun suatu tabel yang berisi keterangan-keterangan tentang distribusi dari sektor ke sektor lain, baik dalam satuan kuantitatif fisik atau dalam satuan nilai uang. Tabel inilah yang dinamakan matriks transaksi. Di sini dapat kita lihat contoh tabel matriks transaksi. Pembacaan tabel ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pembacaan tabel ke samping dan juga pembacaan tabel ke bawah. Pembacaan tabel ke samping menjelaskan bahwa dari seluruh keluaran atau output sektor pertanian yang senilai 100 digunakan oleh beberapa sektor, yaitu senilai 20 digunakan oleh sektor itu sendiri sebagai masukan atau input, senilai 35 digunakan oleh sektor industri sebagai masukan sektor tersebut, senilai 5 digunakan sebagai masukan sektor jasa, dan sisanya senilai 40 dibeli oleh konsumen akhir sebagai barang konsumsi. Sedangkan pembacaan tabel ke bawah menjelaskan bahwa dari seluruh keluaran sektor pertanian senilai 100 dapat digunakan atau berupa masukan dari beberapa sektor, yaitu senilai 20 berupa masukan dari sektor itu sendiri, senilai 15 berupa masukan yang berasal dari sektor industri, senilai 35 berupa masukan dari sektor jasa, dan selebihnya senilai 55 merupakan nilai tambah sektor pertanian tersebut. Nilai tambah ini sering juga disebut sebagai masukan primer atau primary input. Itulah contoh tabel matriks transaksi beserta pembacaannya. Tabel transaksi juga dituliskan dalam bentuk notasi matriks. Misalnya, XIJ melambangkan keluaran dari sektor I yang dipergunakan sebagai masukan oleh sektor J. UI melambangkan permintaan akhir terhadap keluaran sektor I, dan YJ melambangkan nilai tambah sektor J, dan XJ adalah keluaran total dari sektor J. Dapat kita lihat pada tabel di sampingnya yang lebih jelas dan lebih lengkap, yaitu sebagai berikut. Dan di bawahnya juga terdapat rumus pemakai total sektor I dan juga rumus pemakaian total dari sektor J. Selanjutnya ada matriks teknologi. Dari tabel matriks transaksi yang telah kita lihat dan yang telah kita bahas, dapat diperoleh sebuah persamaan yang menggambarkan hubungan masukan keluaran antar sektor. Nilai setiap unsur dalam matriks transaksi akan menghasilkan suatu rasio yang dinamakan koefisien teknologi. Jika semua koefisien teknologi yang ada dihitung dan hasilnya disajikan di dalam suatu matriks, maka diperolehlah sebuah matriks teknologi. Jika nilai unsur dalam matriks transaksi tersebut dibagi dengan nilai jumlah baris atau nilai jumlah kolom yang bersesuaian, maka hal tersebut dinamakan suatu rasio koefisien teknologi. Misalnya, XIJ dibagi XJ atau X2J dibagi XJ, maka hal tersebut merupakan suatu rasio yang dinamakan koefisien teknologi. Dapat ditulis
sebagai berikut, yaitu koefisien teknologi AIJ sama dengan XIJ dibagi XJ. Koefisien teknologi AIJ adalah suatu rasio yang menjelaskan jumlah atau nilai keluaran sektor I yang diperlukan sebagai masukan untuk menghasilkan satu unit keluaran di sektor J. Inilah contoh dari matriks teknologi. Berbeda dengan matriks transaksi sebelumnya yang menulis atau dibentuk oleh beberapa sektor yang melakukan transaksi, dan juga unsur-unsur permintaan akhir dan keluaran totalnya digabung dalam matriks transaksi tersebut. Berbeda dengan matriks teknologi yang hanya menulis atau dibentuk oleh sektor-sektor utamanya saja, dan juga unsur-unsur permintaan akhir dan keluaran total masing-masing berupa vektor kolom atau dipisahkan. Dapat kita lihat pada slide ini. Di dalam matriks teknologi terdapat beberapa rumus. Yang pertama, rumus matriks teknologi dengan notasi matriks yang ditulis dengan U M dikali 1 sama dengan dalam kurung I min A M dikali M X M dikali 1. Dengan keterangan U dan X adalah vektor kolom permintaan akhir dan keluaran total, I adalah matriks satuan, dan A adalah matriks teknologi yang dibentuk berdasarkan matriks transaksi. Lalu, jika matriks I min A non-singular, yakni jika determinan I min A tidak nol, maka ia akan mempunyai balikan. Dalam hal ini, U sama dengan dalam kurung I min A X dapat ditulis menjadi X M dikali 1 sama dengan dalam kurung I min A inverse M dikali M U M dikali 1. Ini berarti bahwa jika matriks A dan vektor U diketahui, maka vektor X dapat dicari secara langsung menuruti kaidah perkailan matriks. Dengan kata lain, jika masing-masing koefisien masukan antar sektor dan permintaan akhir untuk setiap sektor diketahui datanya, maka dapatlah dihitung keluaran total dari masing-masing sektor tersebut. Agar kita lebih mengerti tentang matriks transaksi dan matriks teknologi, maka di sini kami telah menyajikan contoh soal yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sarah Sakina Mufidah. Selanjutnya, di sini saya akan membahas sebuah contoh soal. Pada suatu perekonomian hipotesis terdapat dua jenis industri A dan B yang terlihat pada tabel berikut. Nah, di dalam tabel tersebut pada sektor A total input sebanyak 1000. Ini digunakan oleh vektor tersebut sebanyak 500. Kemudian dipakai input oleh vektor B sebanyak 350 dan digunakan untuk sektor non-produktif sebanyak 150. Nah, dari nilai 1000 atau total output dari sektor A sendiri itu 500, sektor B sendiri 320, dan nilai tambahnya itu sekitar 180. Nah, di sini ada 4 buah pertanyaan. Tentukan matriks koefisien input A, tentukan matriks Leontief, tentukan matriks Leontief inverse, dan tentukan vektor output pada seluruh perekonomian apabila permintaan akhir berubah menjadi 200 untuk A dan 100 untuk B. Lanjut ke pembahasan soal pertama, yaitu yang menanyakan tentang matriks koefisien input A. Huruf A di sini bukan pada sektor ya, tetapi A di sini adalah sebuah simbol dari koefisien input tersebut. Matriks koefisien input itu terdiri atas koefisien AIC yang merupakan pembagian dari XIJ terhadap XJ. Nah, XJ
X dimaksud nilai pada total output dan AIZ-nya itu adalah nilai pada sektor AB, sehingga dapat dituliskan matriksnya seperti ini. Suatu matriks itu berukuran 2x2 yang terdiri atas A11 yang merupakan 500 per 1000, A12 350 per 800, A21 320 per 1000, A22 360 per 800. Nah, ini kita bisa sederhanakan ya. 500 bagi 1000 itu kita dapat setengah. 350 dan dibagi 800 sama-sama kita bagi 50, hasilnya 7 per 16. 320 dibagi 1000 itu kita sama-sama bagi 40 dan hasilnya 8 per 25. Lalu A22 itu 360 dibagi 40, 800 dibagi 40, 20. Nah, dan ini adalah koefisien input yang bisa disimbolkan oleh huruf A besar. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan berikutnya, soal kedua yaitu matrik relatif. Nah, sebelum itu kita simbolkan dulu matrik ini itu adalah L sama dengan relatifnya itu I min A. Nah, I di sini itu adalah identitas yang diagonalnya 1, 1 dan elemen lainnya itu 0, 0. Langsung aja. L sama dengan 1, 1, 0, 0. Nah, sebelum itu untuk ordonya kita sesuaikan ya yang punya kita. Sebelumnya itu 2x2 untuk ordonya. Kita langsung ketik aja. L sama dengan 1, 1, 0, 0 dan A nya itu kita masukkan matrik yang tadi yang 1 per 2, 8 per 25, 7 per 16 dan 9 per 20. Nah, untuk elemen selain diagonal utama ini kita kalikan minus, jadi 1 per 2, 11 per 20, min 8 per 25, min 7 per 16 gitu. Nah, untuk 11 per 20 ini itu dapat dari L22 nya itu sama dengan 1 dikurangi 9 per 20. Nah, 20 dikurangi 9 per 20 itu sama dengan 11 per 20. Dan inilah matrik relatif yang I min A. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan soal ketiga, matriks relatif inverse. Sebelum mengetahui rumusnya, kita harus ingat dulu rumus matriks A inverse itu sama dengan 1 per determinan A join kali A. Langsung aja kita masukin nilai matriknya, matrik yang tadi ya, yang sebelumnya. L sama dengan 1 per 2 min 8 per 25 min 7 per 16, 11 per 20. Nah, jika matriknya itu A, B, C, D, maka determinan A nya itu A, D, min B, C. Nah, berarti di sini determinan L itu sama dengan 1 per 2 dikali 11 per 20 dikurangi min 7 per 16 dikali min 8 per 16, maka sama dengan 11 per 40 dikurangi negatif kali negatif itu positif, berarti 56 per 400. Nah, sama dengan 110 per 400 dikurangi 56 per 400 sama dengan 54 per 400. Nah, ini tuh bisa disederhanain lagi, jadi nilainya itu 27 per 200. Kita udah dapat nih nilai determinannya, maka sekarang kita tentukan A join-nya. Nah, kalau misalkan matriknya 2x2, berarti A join-nya itu A nya sama dengan diagonalnya itu kita tukar ya, berarti A di bagian D, D itu di bagian A. Nah, kemudian untuk elemen lainnya itu kita kalikan minus, berarti A join kali L sama dengan 1 per 2
yang 11 per 20 itu kita tuker jadi 11 per 20 baru 1 per 2 di bawah. Nah 8 lalu 8 per 24 dan 7 per 16, dan ini tuh jadi positif karena negatif kali negatif tuh. Lanjut. Nah kita kan udah dapat tuh determinan dan adjointnya. Kemudian kita itu akan menghitung L inverse nya dengan rumus yang paling atas tuh. Langsung aja, berarti L inverse sama dengan 1 per determinan A nya kita masukin itu 27 per 200. Kita kalikan adjointnya itu sama dengan 11 per 20, 8 per 25, 7 per 16, dan 1 per 2. Nah lalu kita balik ya, sama dengan 200 dibagi 27, kita kali lagi adjointnya 11 per 20, 8 per 25, 7 per 16, dan 1 per 2. Nah ini tuh kita pakai hitungan matematika biasa, jadi 200 per 27 dikali 11 per 20 itu 110 per 27. 200 per 27 kita kali 7 per 16 jadi 140 per 432 dan seterusnya. Maka kita akan dapat hasil, dan inilah yang disebut matrik relative inverse. Jadi begitu. Selanjutnya kita ke pembahasan soal terakhir, di mana di sini kita diminta untuk menghitung vektor output pada seluruh perekonomian apabila permintaan akhir berubah menjadi 200 untuk A dan 100 untuk B. Nah, permintaan akhirnya itu bisa timbulnya huruf D. Ya, maka yang tadinya 150 itu berubah jadi 200, dan yang B itu dari 120 itu berubah menjadi 100. Nah, kita bisa menggunakan persamaan. Rumusnya X sama dengan I min A inverse kali D. Nah, untuk I min A inverse nya itu nilainya dari soal yang sebelumnya, soal C. Langsung aja, X sama dengan 110 per 27, 64 per 27, 1400, itu bukan 140 tapi 1400 per 423, 110 per 27, dan untuk D nya itu kan A nya itu 200 dan B nya itu 100, berarti 200 dan 100. Nah, untuk matriks yang pertama itu ordernya 2 kali 2, dan yang matriks kedua itu ordernya 2 kali 1. Jadi perkaliannya itu kita menggunakan matriks yang berukuran 2 kali 1. Nah, kita bisa kalikan dan jumlahkan garis yang pertama dengan kolom. Oke, ya. Garis pertama itu kan ada nilai 110 per 27 dan 1400 per 423. Nah, itu kita kalikan dengan kolom yang 200 dan 100. Berarti 110 per 27 dikali 200 ditambah 1400 per 32 dikali 100 sama dengan 1138,88. Lalu yang garis keduanya itu 64 per 27 dikali 200 ditambah 100 per 27 dikali 100 sama dengan 849,44. Jadi itu nilai pada X nya yang menentukan vektornya. Jadi 1138,88 dan 849,44. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.